Mencet mana ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puspa Anggraini dengan NIM 180302104 akan menjelaskan tentang mini riset yang saya lakukan sebagai salah satu syarat untuk mata kuliah isu kontemporer. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan sendiri, saya akan membahas tentang analisis sumber penerimaan pendapatan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Gresik. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri, saya sebagai peneliti ingin mengetahui sumber penerimaan pendapatan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Gresik itu dari mana saja. Nah, untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah diolah dengan variabel independennya ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan sebanyak 30 sampel, yang 30 sampel ini terdiri dari berbagai laporan keuangan daerah ya. Nah, untuk penelitian ini tuh dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Dan hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa variabel berupa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD itu menunjukkan hasil yang positif, di mana variabel independen ini memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah Gresik. Nah, jadi untuk yang pertama saya bahas mungkin tentang pendahuluannya ya. Nah, pendahuluannya ini tentang kenapa sih saya membahas tentang pendapatan asli daerah. Jadi kan pendapatan asli daerah itu merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan atau pengembangan suatu daerah. Di mana kalau misalnya pendapatan asli yang didapatkannya baik, maka suatu daerah itu bisa mengembangkan daerah tersebut kayak membangun jalan dan lain sebagainya. Nah, berikut ini tuh ada tabel berupa pendapatan daerah Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun ya. Nah, dalam beberapa tahun ini terlihat bahwa target PAD dengan realisasi PAD-nya itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi kebanyakan dalam realisasinya itu target-target PAD itu dapat terpenuhi, pendapatan asli itu dapat terpenuhi. Nah, untuk teorinya sendiri, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini itu salah satunya teori institusional, di mana dalam teori institusional itu penjelasannya itu terbentuk karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Nah, jadi kalau misalnya masalah tentang ini kan tentang pemerintahan ya, bisa tentang kajian teorinya itu ada teori institusional, ada tentang otonomi daerah atau undang-undang. Nah, ini untuk kerangka pemikirannya itu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen itu pajak daerah sebagai X1, retribusi daerah sebagai X2, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai X3, lain-lain PAD yang sah sebagai X4, dan penerimaan pendapatan asli daerahnya sebagai Y. Nah, kita masuk ke bahan-bahan untuk materi penelitiannya ya. Nah, untuk jenis datanya kan tadi sudah dijelaskan itu jenis data sekunder. Lalu ada sumber data. Sumber datanya itu saya ambil dari laporan keuangan dan kinerja pendapatan dari Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Buat teman-teman yang lain juga bisa lihat di Badan Pusat Statistik ya. Biasanya mereka di sana juga ada
terus bagian keuangan pusat juga ada. Untuk teknik pengambilannya itu saya mengakses dari laman situs yang ada. Jadi kalian bisa mengakses situs ini tuh di internet. Terus ada teknik analisis data. Kalau teknik analisis datanya saya menggunakan analisis regresi linear berganda ya. Nah, untuk perumusan hipotesisnya itu adalah Y sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi X1 ditambah koefisien regresi X2 ditambah koefisien regresi X3 ditambah koefisien regresi X4. Terus E-nya itu error ya. Nah, untuk hasil penelitiannya, jadi setelah saya melakukan sedikit penelitian tentang sumber-sumber pendapatan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Ini yang pertama, saya itu menggunakan 30 sampel yang saya ambil datanya itu dari situs resmi yaitu jatim.bpjs.go.id, ada bpk.go.id atau gresik-kap.go.id. Nah, kalian bisa lihat untuk deskripsi penelitiannya untuk pajak daerah itu ada nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah sampai ke PAD lain-lain itu ada nilai paling tinggi dan paling rendahnya. Selanjutnya saya melakukan uji normalitas. Nah, bisa dilihat ya di uji normalitas ini. Nah, kalau untuk uji normalitas, saya itu menggunakan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi untuk yang punya saya itu pakai ini. Nah, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, berarti terdistribusi normal. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, maka terindeksinya itu tidak normal. Nah, untuk yang tabel pertama, asimsiknya itu hasilnya 0,000, tapi terdeteksinya itu normal. Nah, karena hal itu, maka saya melakukan transformasi data. Nah, setelah dilakukan transformasi data, didapat hasil bahwa nilai asimsiknya itu sebesar 0,2, di mana ini lebih besar dari 0,05. Jadi untuk uji normalitas, data yang saya kumpulkan, ini terdeteksi normal dan dapat diolah untuk dilakukan penelitian dan pengujian regresi berganda. Selanjutnya itu ada uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas itu dilakukan dengan melihat toleransi dan FIV-nya. Dengan kriteria jika nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan FIV-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Dan jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FYV-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini ada tabelnya ya. Nah, kita bisa melihat di bagian yang toleran sama FIF. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa dalam nilainya ini tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai FIF untuk setiap variabel dalam regresinya lebih kecil dari 10, lebih besar dari 10 dan toleransi lebih kecil dari 0,1. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedasitas.
Nah, dalam uji heteroskedasitas ini untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Nah, bisa dilihat ya, titik-titik yang menyebar dalam uji heteroskedasitasnya. Jadi kalau misalnya uji heteroskedasitas dikatakan bahwa lolos uji heteroskedasitas, maka titik-titiknya itu tidak boleh membentuk pola tertentu. Jadi titik-titiknya itu harus di atas angka 0 ataupun maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi harus titik-titiknya menyebar. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, titiknya itu menyebar ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan mereka ini tuh nggak membentuk pola tertentu sehingga data ini tuh layak untuk diolah dan dilakukan penelitian. Nah, selanjutnya itu analisis data regresi berganda. Nah, kalian bisa lihat ya, setiap variabel, terus nanti ada analysis, T, beta, terus FIF-nya juga berapa. Nah, berdasarkan hasil uji analisis regresi bergandanya itu, dapat digambarkan bahwa pengaruh variabel independen yang X1, X2 itu terhadap variabel dependen itu berpengaruh secara positif. Jadi X1, X2 itu berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya itu ada di tabel 9, kalian bisa lihat ya, ada R square, R dan square. Nah, untuk melihat koefisien toleransi multiple R-nya itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar keseluruhan variabel. Nah, kalau kalian bisa lihat dari R square dan R square-nya itu nilainya 1 ya, artinya 100%. Jadi keeratan antara variabel itu semuanya sebesar 100%. Nah, selanjutnya ada pembahasan hasil pengujian hipotesis. Nah, yang pertama dilakukan uji F atau uji simultan. Nah, dalam uji simultan, jadi setelah dilakukan hasil uji F yang telah ditunjukkan itu menunjukkan bahwa nilai sig-nya itu kurang dari 0,05. Maka hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh secara simultan dan signifikan. Maka hipotesis pertamanya itu dapat diterima. Maka secara keseluruhan, variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya itu tentang hasil uji T atau uji parsial. Kalau ini itu untuk menguji pengaruh setiap variabel, tapi secara terpisah dan signifikan terhadap variabel dependen. Kan kita ada 4 variabel ya yang diujikan. Nah, yang pertama itu pajak daerah memiliki signifikasi itu sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis pertama itu diterima. Pajak berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Terus yang kedua sama hasilnya 0,00 juga, berarti dia hipotesis kedua diterima, dia mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Lalu X3 besarnya juga sama 0,000, yang berarti hipotesis ketiga itu diterima. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir X4 lain-lain PAD hasilnya juga sama 0,00, berarti lain-lain PAD itu memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah. Nah, yang terakhir penutup kesimpulannya, kalau dari saya bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independennya ini memiliki pengaruh, semuanya memiliki pengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Nah, untuk kekurangan dan sarannya itu selama penelitian ini mungkin ada beberapa kesulitan yang saya alami. Salah satunya itu minimnya informasi keuangan daerah yang bisa diakses. Jadi nggak banyak situs yang memuat informasi tentang keuangan daerah. Dan kalau misalnya pun kita membuka situs yang bisa mengakses itu agak sulit karena ya minim informasi, nggak banyak yang
yang diunggah sama mereka gitu. Nah, untuk sarannya mungkin apabila ada yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang ini, bisa menggali lebih dalam informasi, terus menggunakan metode yang lain juga bisa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.